pembunuhan jurnalis perempuan Juwita jalani reka adegan. Puncak arus balik volume kendaraan bertambah. Kalimantan Selatan menuju 2 juta ton padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Badua. Saudara, Anda kembali menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini edisi Senin 7 April tahun 2025. Dan selama kurang lebih 60 menit ke depan, kami akan menyampaikan serangkaian peristiwa yang terjadi dalam Kalimantan Selatan hari ini bersama saya Mela Azani. Inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Mengawali Kalimantan Selatan hari ini, saudara, reka adegan Jumran habisi jurnalis Juwita dipiting lalu dicekik. Jumran peragakan 33 reka adegan yang terjadi di Jalan Trans Gunung Kupang, Kota Banjarbaru. Inilah tampang Jumran, oknum personil TNI Angkatan Laut berpangkat Klasi 1 bertugas di Lanal Balikpapan. Dengan tangan diborgol dan badan dirantai, Jumran memperagakan 33 reka adegan saat menghabisi nyawa jurnalis Juwita di Jalan Trans Gunung Kupang, Kecamatan Cempaka, Banjarbaru. Reka adegan ini dilakukan sesuai dengan keterangan pelaku yang dihadirkan di hadapan para saksi dengan mencontohkan apa yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung. Nampak dari reka adegan yang dilakukan Klasi 1 Jumran mulai dari penentuan hari pertemuan dengan korban Juwita, meletakkan kendaraan korban, eksekusi Juwita di dalam mobil, menghilangkan sejumlah barang bukti, hingga meletakkan jenazah Juwita di bahu Jalan Trans Gunung Kupang, Banjarbaru. Kuasa hukum pihak keluarga Juwita, Dedi Sugianto, mengatakan reka adegan atau rekonstruksi berfokus pada proses pembunuhan sebagaimana dengan pasal yang disangkakan kepada tersangka, yaitu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dilihat mulai dari bagaimana korban dipindah ke belakang mobil lalu dilakukanlah peristiwa pembunuhan dengan cara pertama dipiting kemudian dicekik. Nah, dari yang rangkaian tadi kita lihat, itu reka adegannya, konstruksinya, mulai dari bagaimana korban dipindah ke belakang mobil, kemudian dilakukanlah peristiwa pembunuhan, yaitu dengan cara pertama dipiting, kemudian dicekik. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat rekonstruksi hari ini, itu fokusnya adalah pada terjadinya peristiwa pembunuhannya. Nah, itu adalah sebagaimana juga dengan pasal yang disangkakan kepada tersangka, yaitu pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana. Seperti itu. Ya, kalau pembunuhan berencana jelas itu dengan sengaja telah direncanakan, betul. Iya, makanya ada jeda waktu bertahap. Proses itu berbeda dengan 338, pembunuhan seketika itu akan langsung dilakukan secara otomatis. Artinya seketika itu terjadi pembunuhan. Kalau tadi disetting memang peristiwa itu dari awal sampai diletakkannya jenazah itu atau korban di pinggir jalan. Diketahui hingga kini proses penyidikan masih berlangsung dan Denpom Lanal Banjarmasin mengaku akan memproses pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Saat ini juga pelaku dan barang bukti akan diserahkan ke Otmil atau auditor militer untuk dilaksanakan persidangan secara terbuka. Sementara itu, saudara, menyusul tidak diperlihatkan reka adegan seksual dan tempo serta waktu kejadian, kuasa hukum sebut ada peristiwa yang tertinggal saat rekonstruksi. Reka adegan atau rekonstruksi pembunuhan berencana yang dilakukan Jumran, oknum anggota TNI Angkatan Laut Lanal Balikpapan kepada jurnalis Juwita, menyisakan sejumlah peristiwa yang tertinggal. Dari 33 reka adegan yang diperagakan Jumran, anggota TNI Angkatan Laut berpangkat Klasi 1 ini terfokus pada peristiwa pembunuhan yang dilakukannya. Sedangkan peristiwa kekerasan seksual yang diterima korban pada reka adegan ditinggal alias hilang. Selain sejumlah peristiwa yang tertinggal, dalam reka adegan ini juga tidak memuat waktu peristiwa dari pertemuan hingga Jumran membuang jenazah Juwita di pinggir Jalan Trans Gunung Kupang, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Ketua Tim Kuasa Hukum Keluarga Juwita Muhammad Fajri mengatakan,
Sejumlah peristiwa yang tertinggal dalam reka adegan ini akan menjadi masukan kepada penyidik. Berkaitan dengan memang ada beberapa adegan, jadi ini mungkin ketahuan dari kawan-kawan semua juga. Dalam adegan itu ada beberapa peristiwa yang tertinggal, tapi peristiwa yang tertinggal itu akan kami dalami lebih dalam. Ke depan kami akan berkomunikasi dengan penyidik untuk memberikan masukan. Yang namanya rekonstruksi sudah dijelaskan bahwa ini merupakan serangkaian penyidikan kan, mencari peristiwa, dikaitkan dengan alat bukti dan dikaitkan dengan saksi-saksi. Rekonstruksi tadi, analisis kami setelah melihat 33 adegan berkaitan dengan tempus dan waktu-waktu kejadian. Ketika rekonstruksi tidak menyebutkan pukul berapa, hari, tanggal 22, tahun. Jadi tidak menyebutkan itu. Karena timeline yang kami pegang ketika saksi di BAP 10.30 start dia meminjam motor. Berarti di CCTV kelihatan jam berapa juga kelihatan. Jadi timeline singkat itulah yang sifat kami ke depan yang ingin kita dalami bersama, yang kami ingin berikan kepada penyidik. Tim kuasa hukum mendorong penyidik untuk secepatnya melakukan proses tes DNA terhadap cairan yang menjadi barang bukti dari hasil data forensik kematian korban. Selain itu, kuasa hukum juga meminta penyidik agar memeriksa handphone milik pelaku Jumran. Hal ini bertujuan untuk melihat rekam jejak pelaku sebelum tanggal 22 Maret 2025 sebelum melakukan pembunuhan. Dengan berjalannya proses penyidikan ini, kuasa hukum menegaskan pengawalan kasus ini hingga pelaku mendapatkan hukuman mati. Pemirsa, memilah sampah dari rumah menjadi salah satu kegiatan sederhana yang bisa dilakukan masyarakat untuk membantu menangani masalah sampah di Kota Banjarmasin. Dengan memilah sampah sesuai dengan kategori secara tak langsung membantu petugas untuk daur ulang sampah, sehingga potensi terjadi penumpukan sampah bisa diminimalisir. Tak hanya mengurangi volume sampah, adanya kerjasama antar stakeholder pemerintah dan masyarakat menjadi poin penting penanganan masalah sampah di Kota Banjarmasin. Menurut Ketua Asosiasi Bank Sampah Indonesia atau ASOS-BSI Wildayanti, dalam kegiatan sosialisasi pilah sampah di Aula Kayu Baimbai Balai Kota Banjarmasin beberapa waktu lalu, memilah sampah dari rumah sesuai kategori bisa menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk mewujudkan Kota Banjarmasin bebas darurat sampah. Dengan memilah sampah dari rumah sesuai kategori, memudahkan petugas untuk melakukan proses daur ulang sampah, sehingga sampah tak akan menumpuk di tempat pembuangan akhir atau TPA. Kebersihan dan kelestarian lingkungan pun semakin terjaga. Namun dalam penerapannya juga perlu didukung dengan ketersediaan sarana prasarana serta regulasi aturan pembuangan sampah yang tegas. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Iksan Budiman mengatakan, pemerintah akan menertibkan surat edaran tentang pembuangan sampah. Masyarakat diharapkan bisa bekerja sama untuk taat aturan karena persoalan sampah ini perlu penanganan serius dari sumbernya. Sebab upaya penanganan sampah tidak akan efektif apabila kita hanya fokus membersihkan sampah. Di awal-awal kan Pak Wali Kota sudah menyampaikan tentang pemilahan dari rumah. Nah, mungkin secara teknis nanti akan kita jabarkan, misalkan per hari. Hari ini organik, besok anorganik. Bisa seperti itu. Karena kemarin sudah kita coba 2 hari tidak membuang sampah, masyarakat bisa. Kemarin kan yang selama Lebaran kemarin. Artinya apabila nanti kita terjemahkan lagi secara teknis beberapa hal tadi dalam bentuk surat edaran nanti atau dalam bentuk peraturan yang lebih spesifik, itu saya pikir nanti bisa kita lakukan. Apabila partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk pilah sampah sesuai kategori serta taat aturan buang sampah meningkat, Pemko Banjarmasin optimis permasalahan sampah dapat segera terselesaikan. Sebab hakikatnya pengolahan sampah merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Persoalan sampah di Kota Banjarmasin pasca penutupan TPA Basirih masih belum terselesaikan. Melubernya sampah di sejumlah TPS masih menjadi sorotan masyarakat. Pasca penutupan TPA Basirih per 1 Februari 2025 oleh Kementerian Lingkungan Hidup, pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin yang belum juga terselesaikan menjadi pemandangan nyata di Kota Seribu Sungai ini. Sejumlah tokoh masyarakat, aktivis lingkungan dan organisasi kemasyarakatan mendesak agar pemerintah Kota Banjarmasin segera menyelesaikan persoalan sampah. Ketua YLKI Kalimantan Selatan yang juga dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin, Paul
Fauzan Ramon meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan sampah di Kota Banjarmasin agar jangan sampai menjadi masalah baru. Bahkan Fauzan Ramon juga mendesak agar pengelolaan anggaran bank sampah oleh Pemko Banjarmasin sebelum penutupan TPA dilakukan pemeriksaan. Itu sangat bagus. Nah, karena ini adalah menyangkut masyarakat di Kota Banjarmasin, sangat meresahkan. Ini harus ada action daripada wali kota yang terpilih. Saya minta. Dan saya juga perlu diaudit mantan wali kota yang terdahulu masalah bank sampah, kenapa sampai tidak jalan. Senada dengan Fauzan Ramon, warga Banjarmasin Uskiansah juga meminta Pemko Banjarmasin untuk melakukan pengawasan di lokasi yang dilarang pembuangan sampah. Yang paling penting menurut Uski, selain melarang, pemerintah kota juga harus memberikan solusi untuk pembuangan sampah sementara. Karena itu bukan sampah penduduk kita. Kelihatannya masing-masing itu mungkin, ya kan? Mungkin ada segala macam, ya kan? Nah, jadi itu yang diwaspadai. Nah, intinya lokasi yang tidak boleh dijaga oleh pemerintah. Dan kemana tuh? Artinya orang kalau dilarang juga harus ada solusinya berarti posisi. Ya mesti ada, jangan tidak ada. Kemudian kan saya lihat datang lokasi itu tidak boleh, ternyata besoknya numpuk lagi. Sebelumnya, jelang Idul Fitri, Wali Kota Banjarmasin mengeluarkan surat edaran larangan masyarakat untuk membuang sampah di TPS. Hal ini untuk mengurangi volume sampah di TPS yang belum terangkut. Akibat tidak sebandingnya volume sampah harian dengan kemampuan untuk mengangkut ke TPA Regional Banjar Bakula. Pemirsa, puncak arus balik mudik lebaran tahun 2025 di Kota Banjarbaru terjadi pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 4 dan 5 April 2025. Kepolisian mencatat peningkatan arus lalu lintas mencapai 80%. Puncak arus balik lebaran di Kota Banjarbaru terjadi pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 4 dan 5 April 2025. Arus kendaraan tercatat mengalami peningkatan cukup signifikan, terlihat di Bundaran Simpang 4 Banjarbaru yang menjadi titik pertemuan antara wilayah Banua 6, Tanah Bumbu, dan Banjarmasin. Berdasarkan laporan dari Satlantas Polres Banjarbaru, volume kendaraan yang masuk dan keluar di wilayah Kota Banjarbaru meningkat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dengan peningkatan volume kendaraan mencapai 80% dibandingkan hari biasa. Lonjakan ini terjadi seiring dengan kembalinya pemudik ke tempat asal mereka setelah merayakan Lebaran di kampung halaman. Kasat Lantas Polres Banjarbaru AKP Embang Pramono mengatakan, puncak arus balik di Kota Banjarbaru terjadi pada tanggal 4 dan 5 April 2025 atau pada hari Jumat dan Sabtu dengan persentase kendaraan di angka 80% dari hari biasanya. Arus lalu lintas ini datang dari berbagai arah, baik dari arah hulu sungai atau Banua 6, arah Sungai Ulin maupun arah Kabupaten Tanah Laut. Terkait dengan arus balik yang melewati Kota Banjarbaru, karena Kota Banjarbaru itu adalah jalur utama yang seluruh dari Kabupaten Banua 6 maupun dari Tanah Bumbu dan lain-lain. Nah, jadi harus kita tidak sebut puncaknya ya, tetapi arus balik itu perpadatannya terjadi pada hari Jumat dan Sabtu, khususnya di pukul 16.00 sampai dengan 22.00. Nah, perpadatan itu dari segala arah. Dan di hari Minggu juga terjadi cukup volumenya, tetapi tidak terlampau ramai seperti yang hari Jumat dan Sabtu. Kepolisian mengimbau pengendara agar selalu mematuhi rambu-rambu dan arahan petugas di lapangan demi kelancaran dan keselamatan di jalan raya. Serta sebelum memulai perjalanan, pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan. Kalimantan Selatan menuju 2 juta ton padi. Informasi selengkapnya usai jeda, kami akan kembali.
Selamat datang di Kalimantan nan kaya. Sebuah tanah idaman yang indah bagai permata Katulistiwa. Mari kita mengenal karya seni yang melambangkan keelokan. Beberapa batu yang ada sedikit sugestinya, pertama itu berlian untuk kesucian, yang kedua itu batu akik untuk kesehatan, yang ketiga jamrud kebijaksanaan, yang empat batu safir itu kemakmuran, rubi merah delima itu keagungan. Perhiasan yang tidak hanya memperindah penampilan, namun ia juga menghubungkan kita dengan akar budaya. Setiap sentuhan detail mencerminkan warisan dan tradisi kita. Hasil batu permata Martapura mempunyai ciri khas dan identitas tersendiri, hasil tambang dari tanah Borneo, sehingga sangat dicintai oleh para turis domestik maupun mancanegara. Permata Borneo adalah bukti kekayaan ragam budaya. Mutu Manikam, Kilau Tradisi Cinta Negeri. Pemirsa, Kalimantan Selatan telah melakukan produksi padi mencapai 1 juta ton lebih. Untuk tahun 2025 diharapkan semakin meningkat menuju 2 juta ton dengan cetak sawah baru dan optimasi lahan pertanian padi. Itu yang harus kita lakukan. Upaya peningkatan produksi padi menuju swasembada pangan di Kalimantan Selatan terus dilakukan. Saat ini Kalimantan Selatan sudah mampu berproduksi padi mencapai 1 juta ton lebih. Produksi ini untuk Kalimantan Selatan serta beberapa provinsi tetangga di Kalimantan. Untuk tahun 2025 dengan adanya cetak sawah baru dan optimasi lahan pertanian padi diharapkan mampu mencapai 2 juta ton gabah. Optimisme ini disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Samsi Rahman kepada wartawan di sela panen padi serentak di 14 provinsi di Indonesia bersama Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman secara daring. Untuk Kalimantan Selatan, panen serentak padi dilakukan di Desa Pancakarya, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Ini tidak lain untuk menopang dan menjadikan Kalimantan Selatan sebagai penyangga pangan nasional, sementara kita urutan ke-11. Kita diminta oleh Pak Menteri untuk bisa masuk di 10 besar. Tugas ini dibebankan tidak hanya kepada pemerintah daerah, Pak Gubernur dan Dinas Pertanian, tapi juga diminta dikawal oleh TNI dan Polri. Sementara itu, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan Haji Jahrian meminta agar pemerintah meningkatkan infrastruktur pertanian seperti jalan, saluran irigasi, dan pengelolaan pertanian, serta sistem jual beli hasil pertanian, khususnya untuk kawasan pertanian seperti Kabupaten Barito Kuala. Kementerian Ekonomi dan Perdagangan serta lingkungan belum jalan tadi tersebut seperti di sini yang sudah lihat nanti tolong di kamera, harus ini dilanjutkan di perusahaan dan harus ini memang harus ditembuskan ke Sungai Barito Kuala. Upaya menjaga ketahanan pangan khususnya di Kalimantan Selatan dalam panen serentak ini dihadiri perwakilan TNI Polri, para stakeholder bidang pertanian dan kelompok tani di Desa Pancakarya, Kecamatan Alalak di Kabupaten Barito Kuala. Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rizal pimpin panen raya padi di Desa Cukan Lipai, Kecamatan Batang Alai Selatan. Panen raya ini sekaligus menyerap gabah milik puluhan kelompok tani di Desa Cukan Lipai. Bertempat di Desa Cukan Lipai, Kecamatan Batang Alai Selatan, Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rizal pimpin panen raya padi dalam agenda panen raya padi serentak di 14 provinsi. Bupati Samsul Rizal mengungkapkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki luas sawah mencapai 25.671 hektar. Hal ini menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai salah satu daerah penopang ketahanan pangan di Kalimantan Selatan.
Ia menyebut produktivitas padi di beberapa kecamatan rata-rata mencapai 5,2 ton per hektar. Untuk mengoptimalkan potensi ini, Bupati Samsul Rizal menekankan pentingnya penerapan teknologi modern, pengolahan lahan yang efektif, serta peningkatan indeks pertanaman hingga 3 kali tanam dalam 1 tahun. Dalam momen ini juga meminta jajaran pertanian untuk memberikan pelayanan dan bimbingan yang terbaik kepada petani, serta terus membangkitkan semangat kerja dalam mengembangkan usaha pertanian. Bupati Samsul Rizal berharap panen raya padi ini menjadi langkah awal menuju Hulu Sungai Tengah yang lebih maju dan mandiri, serta menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadi salah satu daerah penyangga pangan Ibu Kota Nusantara. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Ya, pemirsa, selain itu Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga ikut panen raya padi yang berlangsung serentak di 14 provinsi di Indonesia. Untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada 8,5 hektar padi siap dipanen dari 52 hektar lahan. Desa Padang Batung, Kecamatan Padang Batung merupakan tempat dilaksanakannya panen raya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Panen raya ini dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan berlangsung serentak di 128 kabupaten dari 14 provinsi di Indonesia. Untuk Desa Padang Batung, padi yang siap dipanen dan dikelola oleh kelompok tani Tunas Harapan 8,5 hektar dan 52 hektar lahan yang sudah ditanami padi dengan 2 varietas, yakni padi unggul dan padi siam. Dan panen kali ini merupakan panen yang pertama dilakukan selama 2025. Karena untuk Desa Padang Batung, tanam padi bisa dilakukan 3 kali dalam setahun karena tata kelola air yang baik dilakukan oleh petani melalui saluran irigasi yang ada di desa setempat. Dan tiap hektar lahan bisa menghasilkan 6 ton padi. Airnya tata kelolanya dari irigasi sehingga bisa panennya 3 kali, dan di Desa Padang Batunglah penyumbang daripada produksi beras terbesar di Hulu Sungai Selatan. Dan harapan kami ke depannya, karena penduduk di Hulu Sungai Selatan 65% petani, maka kami ingin memperbaiki dari pemerintah daerah, memperbaiki daripada tata kelola perairan, tata kelola air yang di persawahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini. Untuk luas hamparan yang ada di kelompok Tunas Harapan ini ada 52 hektar, yang mana yang siap kita panen pada hari ini ada 8,5 hektar. Kalau yang ini sudah tanam yang pertama, dan habis ini masyarakat akan menyemai lagi dan melakukan tanam yang lain. Melalui panen raya ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, para petani dan pelaku sektor pertanian dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Pemirsa, hasil panen para petani dalam panen serentak yang dihadiri Presiden dan Mentan Republik Indonesia secara daring dipastikan langsung diserap Bulog. Untuk Kalimantan Selatan, serapan hasil panen padi ini telah dilakukan Bulog sejak Januari hingga akhir April 2025 untuk dana awal tahun yang tersedia. Di sela panen padi serentak di 14 provinsi yang dihadiri Presiden dan Mentan RI secara daring, untuk Kalimantan Selatan, pemimpin wilayah Perum Bulog Kalimantan Selatan Muhammad Akbar Said menyampaikan langsung melakukan pembelian gabah hasil panen dari penggunaan combine harvester dengan harga dasar Rp6.500 per kilogram, sedangkan untuk harga beras dibeli dengan harga Rp12.000 per kilogram. Untuk padi hasil panen di Desa Pancakarya, Kecamatan Alalak, Barito Kuala, jenis siam madu. Harganya Rp6.500. Ini langsung diambil atau seperti apa, Pak? Langsung kita ambil. Jadi panen langsung dibawa? Iya. Biarpun belum kering gitu, Pak, ya? Iya. Pokoknya gabah kering panen, turun dari combine kita ambil Rp6.500. Oke. Pembelian padi hasil panen petani yang dilakukan Bulog di Kalimantan Selatan mampu meningkatkan semangat para petani padi. Dengan adanya harga dasar ini, para petani dapat segera menjual padi hasil panen meski baru panen dengan alat combine harvester seperti yang dilakukan pada panen serentak di Desa Pancakarya, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala.
Petani Desa Bungur Baru, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, keluhkan rendahnya harga gabah. Para petani menjual harga gabahnya sebesar Rp5.400 per kilonya. Memasuki musim panen di Kabupaten Tapin, petani di Desa Bungur Baru keluhkan rendahnya harga gabah. Para pembeli gabah yang merupakan tengkulak hanya membeli gabah milik petani sebesar Rp5.400 saja per kilonya. Padahal, dari arahan Presiden harga gabah yang dibeli sebesar Rp6.500 per kilonya. Kendati dibeli dengan harga murah, para petani terpaksa untuk menjual karena untuk membayar biaya produksi mulai dari pupuk, tanam hingga panen. Salah seorang petani, Rusminawati, mengatakan gabah yang dijual adalah Impari 42 dengan harga per kilonya hanya Rp5.400. Berapa tadi jalan nih kilonya nih bahannya ini berapa? 54. Biasanya berapa jalan benda jual sawat? 3 Oh iya, mau dihitung tuh rugi aja. Ada aja Pak, hari kita hitung cara bawa bahan. Sedikit tujuan lah. Nggih, kahandak pen itu berapa aja harganya ibaratnya yang pas tuh nah bagi menurut pian? Iya, hendak dilarang Normalnya 6,5 tuh kau aja lah. Iya, 6,5. Kayak di TV kita itu kalau aja benar. Iya. Jadi kan selama ini jual 5,5 tuh bang aja 54. 53 kan banyak Pak. Para petani berharap agar harga gabah dapat sesuai dengan arahan pemerintah, yakni Rp6.500 per kilonya. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Mengenal orang Banjar, tak harus mendatangi setiap sudutnya. Pasar Apung merupakan etalase sederhananya. Menyusuri Pasar Apung Lok Baintan bukan saja tentang menikmati keunikan orang Banjar. Lebih dari itu, Pasar Apung Lok Baintan merupakan warisan sejarah masa lampau yang menjadi saksi perubahan peradaban. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan payung hukum yang melindungi hak-hak masyarakat sebagai konsumen. Pemahaman masyarakat atas hak mereka dan kewajiban pelaku usaha menjadi poin penting dalam memastikan undang-undang ini bisa berjalan. Dan berikut dialog dengan Ketua YLKI Kalimantan Selatan, Dr. Fauzan Ramon SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masih kita dalam suasana Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. Di Kalimantan Selatan dalam beberapa waktu ini, termasuk di sepanjang bulan Ramadan misalnya, kita banyak melihat informasi, menyimak sejumlah informasi, sejumlah pemberitaan terkait dengan bagaimana pelanggaran soal hak-hak konsumen. Misalnya mulai dari minyak kita yang takarannya tidak sesuai. Kemudian sebelumnya misalnya juga ada kasus yang lain soal LPG 3 kg yang harusnya menjadi hak masyarakat miskin sebagai LPG bersubsidi yang kemudian disalahgunakan. Nah, ini tentu menjadi menarik kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini bersama dengan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Intan YLKI Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Fauzan Ramon. Assalamualaikum Pak Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Sehat. Pak Fauzan, kita masih dalam suasana Idul Fitri. Ya, boleh saya mengucapkan? Boleh. Selamat Idul Fitri. Saya ucapkan kepada masyarakat atau rakyat Kalimantan Selatan, lebih khusus konsumen Kalimantan Selatan yang cerdas. Karena walaupun dengan adanya dasar hukum dari
Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Namun ada juga pelaku usaha yang nakal menggunakan kesempatan untuk dengan cara menguntungkan sebanyak-banyaknya dengan mencurangi daripada konsumen. Saya berharap konsumen Kalimantan Selatan harus lebih teliti, harus lebih cerdas. Intinya konsumen itu adalah suatu raja. Kita punya hak untuk komplain, untuk protes dengan dasar tadi perlindungan konsumen di nomor 8 tahun 1999 itu ada pasalnya. Ada juga kalau namanya konsumen itu yang nakal itu tidak akan saya lindungi, tidak akan kita lindungi. Ini yang benar-benar karena dari saya sebagai ketua YLKI ini berharap partisipasi dari masyarakat di Kalimantan Selatan, Banua 6, Kabupaten Kota Baru, Tanah Bubuk Lehari itu harus berani. Karena kita lihat ada kecurangan-kecurangan pelaku usaha yang sudah terorganisir. Minyak kita, BBM, termasuk ke LPG 3 kilo, termasuk juga tambah pemalsuan oli. Itu sangat riskan sekali. Oli kalau dipalsukan, itu yang jadi korban masyarakat. Masyarakat. Pak Fauzan, artinya kalau kita bicara perlindungan konsumen, Undang-Undang 8 nomor 8 tahun 99 itu tidak ada konsumen yang dilindungi, tetapi pelaku usaha pun juga pelaku usaha yang baik kan juga harus dilindungi. Artinya dua-duanya kan harus sama-sama setara kan Pak Fauzan? Seimbang. Makanya di dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 itu tentang perlindungan konsumen itu seimbang antara konsumen dilindungi, pelaku usaha yang bagus juga dilindungi. Seperti contoh minyak kita ini siapa itu harus dari pihak kepolisian, terutama saya sudah surat ke Kapolri. Nah saya mintanya Kapolda yang ada ini bukan dianggap remeh, bukan dianggap angin lalu. Lindungilah konsumen Kalimantan Selatan dari pelaku-pelaku usaha yang nakal. Seperti nanti bahan yang mau kemarin Lebaran saya juga katakan jangan sampai ada masyarakat beli yang sudah daluarsa. Jadi harus hati-hati itu. Harus hati-hati. Dan kepolisian baik tingkat Polda, Polres, se-Kalimantan termasuk Polsek harus ditegakkan perlindungan konsumen ini. Siapa lagi kalau bukan kita? Pak Fauzan, artinya kan setelah Yayasan Konsumen bersurat menyampaikan keluhan itu, kemudian beberapa hari sebelum Lebaran kemarin kan ada sempat pengungkapan kasus oleh Polda. Artinya itu juga harus diapresiasi ya? Alhamdulillah. Kenapa saya mendorong? Karena harus keluhan masyarakat itu lebih diutamakan. Karena konsumen ini adalah untuk kesejahteraan makmurnya daripada masyarakat di suatu provinsi adalah ditentang perlindungan konsumen ini. Pak Fauzan, kan YLKI itu yayasan lembaga sosial kan, dia bukan lembaga pemerintah. Selama ini kalau misalnya masyarakat ada yang komplain dengan produk, misalnya mereka mengeluhkan atau misalnya ragu dengan produk yang mereka beli misalnya, atau mereka pernah tertipu misalnya, itu bisa mengadu ke YLKI? Bisa mengadu ke YLKI Kalimantan Selatan yang berkantor bersekretariat di Jalan Pramuka nomor 11 Pramuka RT 11 nomor 9 Banjarmasin Timur Kalimantan Selatan. Bisa melewati secara langsung, bisa online. Kita layani, kita kepentingan konsumen sangat diutamakan. Selama ini sudah sering ya masyarakat? Banyak. Sekarang sudah konsumen mulai cerdas. Jadi dia apa yang meragukan, yang merugikan konsumen dia secara online maupun datang langsung ke sekretariat kita. Selama ini selain ini tadi kita perbincangkan, yang juga banyak dikeluhkan masyarakat apa Pak Fauzan? Karena kan kita di kawasan ini kan juga sering misalnya ada kasus arisan bodong segala macam, misalnya nasabah yang kemudian tertipu asuransi dan segala macam, itu juga bisa melapor ke? Bisa melapor. Jadi karena kita lembaga kita kan khusus menangani, ada dasar hukumnya, ada akta notaris di bidang perlindungan konsumen. Jadi sudah ada terbatas-batas, kita siap untuk melayani itu. Dan kita, kenapa kita menekankan kepada itu ujung tombaknya kalau orang melakukan kriminal tentang properti pidana, polisi ranahnya. Dan juga di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen salah satu pasal ancaman kepada pelaku usaha yang nakal itu ancamannya 5 tahun. Artinya jangan main-main. Jangan main-main, ancamannya 5 tahun, dendanya 2 miliar. Contoh kasus yang bergulir sekarang di Pengadilan Negeri Banjarbaru. Iya. Nah,
Itu makanya diproses secara hukum. Artinya, sebentar Pak Fauzan, artinya kasus itu kan kita tidak menyebut nih, itu kan salah satu UMKM tuh. Artinya kemudian sesungguhnya itu kan bicara soal label, soal yang tanggal yang tadi kata Pak Fauzan, kadaluarsa, dan itu memang hak konsumen untuk tahu ya. Hak konsumen. Kapan misalnya dia habis masa ininya? Ada masa kadaluarsanya, bisa juga diganti, dirubah, itu nggak boleh. Makanya saya juga aspirasi kepada kepolisian dari Krimsus yang menangani kasus bergulir di pengadilan itu. Artinya ini harus menjadi pelajaran ya? Pelajaran. Nah, jangan sampai nanti pelaku-pelaku saya yang berbuat curang seperti ini juga. Nah, jangan juga pelaku usaha itu membanterkan, menyentuhkan soal OKM. Kalau OKM yang baik kita lindungi. Ini kan oknum harus bertanggung jawab. Nah, karena sudah ini ranahnya ditangani oleh kepolisian, ditangani oleh kejaksaan, kita tunggulah putusannya apa. Nggak perlu demo, nggak perlu. Itu tidak akan menyelesaikan. Sebenarnya kalau dia pakai lawyer, dia punya hak melindungi kliennya, itu bisa memperadilan, yang bisa diperadilan menurut undang-undang di Indonesia, kepolisian dan kejaksaan. Kalau pengadilan nggak bisa lagi. Karena sudah masuk di pengadilan. Sudah masuk. Jadi kalau seorang lawyer harus belajarlah suatu aturan beracara, terutama di Indonesia. Pak Fauzan, artinya mungkin kan selama ini juga banyak masyarakat yang kurang memahami soal hak-hak konsumen yang tadi kata Pak Fauzan kan diatur di Undang-Undang Nomor 8 ya tahun 1999 tentang perlindungan hak konsumen. Artinya kan edukasi pemahaman kepada masyarakat terkait dengan itu harus sering dilakukan kan, karena kita di Kalimantan Selatan kan juga ada itu ya Pak, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pak Fauzan kan ada di situ juga ya. Salah satu saya juga. BPSK ya namanya BPSK. Pak. Nah itu juga dalam sosialisasi BPSK itu adalah kumpulan dari pelaku usaha, dari pemerintah termasuk YLKI. Unsurnya ya? Unsurnya ada 3, kebetulan untuk kasus itu tanpa dipungut biaya. Nah karena ketidaktahuan inilah perlu sosialisasinya. Itu tugasnya untuk mensosialisasikan BPSK di Kalimantan Selatan adalah Disperindak Provinsi Kalimantan Selatan. Nah itu seperti saya sebenarnya. Ini kan lembaga ini sosial. Bagaimana sih cara mensosialisasikan? Kita turun ke lapangan, ada masalah kita ini, kita minta bantuan ke pihak media, tolong ini disosialisasikan. Seperti ini kan sebenarnya sosialisasi. Dasarnya hukumnya tuh ada kalau konsumen tuh komplain. Makanya jangan main-main, ancamannya itu 5 tahun dan denda atau denda 2M. Jadi semuanya oli palsu. Pelaku usaha melakukan itu. Itu dicari sampai ke akarnya. Selama ini memang pernah di kasus ini tangani oleh pihak Polda. Kemarin di tahun 2001, sekarang marak lagi. Itu produsennya dikorbankannya anak buahnya. Kalau nggak salah dalam putusan pengadilan negeri di Banjarmasin 9 bulan, ya kan? Berarti ada pidananya. Nah sekarang ini marak lagi di 2024-2025 ini. Saya mohon sekali lagi pihak Kapolda yang bagus ini, kalau ada orang yang merugikan masyarakat, ditindak. Kalau semuanya dia ada bermain mata dengan oknum atau dengan Kapolsek, dengan tindak itu pejabatnya, nggak benar. Kita harus melindungi konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pak Fauzan, artinya orang kalau tadi mau datang melapor ke YLKI, ke Lembaga Konsumen Pak Fauzan, atau datang ke BPSK misalnya terkait dengan hak-hak konsumen, itu kan tidak ada biaya ya Pak Fauzan? Tidak dipungut biaya, cuma kalau lapor ke sekretariat, ada buktinya, ada bukti. Saksi 2 orang, karena kan masalah hukum ini kan. Sebenarnya pembelian ada notanya atau di toko mana. Dan tidak menutup kemungkinan juga sekarang ini banyak ini, ada Indomaret, Alfamart, itu harus hati-hati membelinya. Kalau memang ada daluarsa, bayar, tidak lapor ke lembaga kita. Pak Fauzan, ini kan Yayasan Lembaga Konsumen itu lembaga sosial kan, yang itu tidak dibiayai oleh pemerintah ya Pak Fauzan. Nah itu kalau sekarang ada di Kalimantan Selatan, di provinsi, sementara kita Kalsel kan luas nih, ada kabupaten dan kota, ada cabang nggak Pak Fauzan? Nah kebetulan karena saya nggak mungkin kan 13 pantai kota ini di Kebun 26 atau di Kota Baru tanah kita. Orang dari Kota Baru ke Banjar aja jauh. Kita buka itu di Tanah Bumbu. Ada ketuanya kalau nggak salah Ibu Neni. Terus untuk Benua 6 kita buka cabang untuk pelayanan itu di Hulu Sungai Tengah di
Barabai. Oh, Barabai. Itu ada. Juga di Martapura juga kita. Jadi ada pengembangan, ada 3 yang ikut juga peduli terhadap konsumen ini kita buka. Karena kalau kita sendiri Banjarmasin tidak akan tercover semua itu. Nah, dengan ada dibuka cabang ini, alhamdulillah orang yang dari Benua 6 cukup ke Barabai. Orang dari Kota Baru, Tanah Bumbu cukup di Tanah Bumbu. Nah, kalau yang daerah apa sebenarnya Marabahan, Peleari kan bisa ke Banjarmasin. Jadi sekali lagi saya juga bersyukur konsumen Kalimantan Selatan cukup cerdas. Nah, dengan adanya tindakan-tindakan dari Kapolda menginstruksikan kepada Polres dan Polsek, itu langkah dari awal itu mendukung pendukung penegakan hukum di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Artinya itu juga harus diapresiasi ya, termasuk Yayasan Lembaga Konsumen juga mengapresiasi itu. Ya, Pak Fauzan, ini kan soal kepercayaan publik misalnya, memastikan bahwa orang kalau mengadu ke lembaga konsumen juga tidak bermain 2 kaki nih, bermain mata misalnya dengan pelaku usaha misalnya, itu tidak akan terjadi ya Pak? Karena kebetulan kita juga latar belakang sebagai lawyer, juga beberapa perusahaan kita pegang. Kita kalau sudah pelaku usaha merugikan konsumen, ada tindak kriminalnya, kita tidak ada nego-nego. Dan kita minta juga kemudian tindak lanjuti. Karena YLKI tidak hidup di situ. Tidak hidup di situ. Kita justru lah sebagai warga benua Kalimantan, saya mengabdi untuk konsumen Kalimantan Selatan, itu yang saya lakukan. Ya, artinya alhamdulillah saya dibantu media, beberapa media di Kalimantan Selatan bekerja sama dengan minta tindakan kepada Kapolda, termasuk Kejati, berkasnya tuh jangan inilah. Nah, jadi dengan kita sinergi ini, saya lebih enak bersosialisasi penegakan hukum. Jangan ada kalau orang dari pelaku usaha atau pengusaha yang melanggar mau main-main persoalan hukum, terutama dengan hukum perlindungan konsumen ini, tindak. Saya salut. Sekarang kasus bergulir jadi viral itu karena tuh oknum mereka yang mempilarkan. Kalau berani berbuat, berani tanggung jawab, ya kan? Kalau dia mau memperadilkan, tidak salah tangkap, peradilkan kepolisian, peradilkan kejaksaan. Pengadilan nggak bisa diperadilkan. Jadi kalau orang mau jadi pengacara harus belajar hukum acara pidana di Indonesia yang dipraktekkan di seluruh pengadilan di Indonesia. Jadi Pak Fauzan sebagai ketua konsumen juga sebagai seorang advokat, sebagai seorang pengacara, artinya ini relate nih, ini ada hubungan sesungguhnya antara pekerja yang ditekuni dengan kegiatan sosial tadi ya. Iya, karena di pengadilan ini kan jadi ribut, dibenturkan dengan UKM, saya nggak sependapat. Jangan dibenturkan dengan mahasiswa demo bahwa UKM nggak benar, itu sudah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tunggu nanti hasil putusannya dalam pembelaan dari lawyernya, apakah terbukti atau tidak. Ya, terakhir Pak Fauzan, mungkin penting menyampaikan himbauan kepada masyarakat yang tadi di awal, bagaimana konsumen masyarakat itu menjadi masyarakat yang cerdas, masyarakat yang paham terkait dengan hak mereka yang tadi diatur di Undang-Undang 8 tahun 1999. Kemudian kalau mereka menemukan masalah, mereka bisa melapor ke YLKI Intan. Mungkin sekalian gue himbauan kepada masyarakat Pak Fauzan. Ini momen penting Lebaran ini. Terima kasih. Saya sekali lagi mengucapkan Idul Fitri untuk masyarakat rakyat Kalimantan Selatan, terutama konsumen. Konsumen ini besar, dari saya sendiri konsumen, Kapolda juga konsumen. Jadi semua kita adalah konsumen. Ini harus kita berpegang pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu harus ditegakkan, karena dengan modern ini orang macam-macam celah, pemalsuan, seluruh inilah orang mencari untung ya Pak? Mencari untung, kosmetik apa semua. Tapi kalau ini ditegakkan penegakan tindakan dari kepolisian dan kejaksaan bekerja sama, orang akan pikir 1000 kali untuk melakukan pelaku usaha untuk melakukan kecurangan. Jadi itu yang harus. Jadi jangan diberi. Sekali lagi untuk konsumen Kalimantan Selatan, Anda adalah raja, Anda adalah punya hak untuk komplain, untuk melaporkan berdasarkan bukti dan saksi. Karena di sekitar kita di Jalan Pramuka itu banyak staf saya sekitar 10 orang yang melayani. Tidak harus ketemu saya. Jadi silahkan datang. Bagi yang dekat di Bancarakar, kalau yang jauh cukup online bisa. Online bisa. Jadi sekali lagi
Anda akan dijamin, Anda akan dilindungi Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999. Itu adalah undang-undang. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada media, kepada pihak kepolisian termasuk Kapolda Kalimantan Selatan. Saya ucapkan selamat berjuang kita penegakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Kalimantan Selatan. Oke, baik, terima kasih Pak Faujan atas waktunya, dan semoga ini sekali lagi memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa masyarakat, semua kita, ini menarik nih kata Pak Faujan, semua kita itu adalah konsumen. Semua kita punya hak yang diatur dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dan kita berharap konsumen di Kalimantan Selatan semakin sadar dengan semakin paham dengan hak-haknya. Terakhir, yang dikatakan konsumen itu menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 pemakai akhir, bukan beli lagi diperdagangkan. Jadi user terakhir, pemakai terakhir. Itu yang namanya adalah konsumen. Kan orang tapak kalau saya jual beli nggak bisa. Jadi dia yang memakai itu yang terakhir. Oke, baik, terima kasih lagi Pak Faujan waktunya, dan sukses selalu. Demikian pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, tuntas sudah kebersamaan kita bersama dengan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Intan YLKI Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Haji Faujan Ramon SH.M. Terima kasih dan wassalam. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, Polda Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan Haul ke-219 Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menyediakan dapur lapangan hingga terjunkan ratusan personil untuk pengamanan Haul. Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Polda Kalsel mengambil peran aktif dalam mendukung pelaksanaan Haul ke-219 Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau yang dikenal sebagai Datu Kelampayan yang diselenggarakan di Masjid Jami Tufatul Rogibin, Desa Dalam Pagar Ulu, Kabupaten Banjar. Sebanyak 219 personil Polda Kalimantan Selatan dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan haul, baik pengamanan jalur maupun pengamanan ketika pelaksanaan haul Datu Kelampayan di Masjid Jami Tufatul Rogibin. Selain pengamanan, Polda Kalimantan Selatan juga membangun dapur lapangan untuk jamaah haul. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan memastikan bahwa seluruh rangkaian acara berjalan dengan aman dan lancar, serta menekankan pentingnya partisipasi aktif kepolisian dalam kegiatan keagamaan dan budaya masyarakat setempat. Dalam rangka haul Datu Kelampayan yang ke-219, Polda Kalsel turut berpartisipasi dengan menggelar dapur lapangan, dan satu lagi kita juga bersama-sama dengan pihak panitia dan keluarga mendirikan dapur lapangan yang di dekat masjid lokasi haul. Anggota yang kita kerahkan dalam kegiatan haul ini kurang lebih 219 orang. Sementara panitia pelaksana Guru Ahmadi menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Kalimantan Selatan dan jajarannya atas dukungan yang diberikan, baik dalam bentuk bantuan untuk dapur maupun pengamanan saat pelaksanaan haul. Alhamdulillah Pak Kapolda ada
dia menyumbangkan sapi beberapa ekor ya. Salah itu hitungannya 5 ekor jumlahnya. Tapi yang diterima yang untuk dapur panitia itu 3 ekor. Jadi panitia khususnya Syekh Muhammad Hasan Al-Banjari itu mengucapkan ribuan terima kasih kepada Polda yang mana beliau ikut terlibat dalam pelaksanaan haul Syekh Muhammad Hasan Al-Banjari yang ke-2019 ini, dan kami dari panitia sangat gembira dan terharu Bapak Polda langsung terjun ke lapangan untuk membantu kelancaran haul Syekh Muhammad Hasan ini. Haul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari merupakan acara tahunan yang selalu dinantikan oleh masyarakat, dengan jumlah jamaah yang terus meningkat setiap tahunnya. Dukungan penuh dari Polda Kalimantan Selatan diharapkan dapat memastikan kelancaran dan keamanan pelaksanaan acara tersebut. Peninggalan Syekh Arsyad Al-Banjari, warisan ilmu dari kitab Sabilal Muhtadin hingga Mushaf Al-Quran. Banyak karya Syekh Arsyad Al-Banjari menjadi bahan rujukan mahasiswa hingga masyarakat di Asia Tenggara hingga Mesir. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama besar dari Kalimantan Selatan, meninggalkan berbagai warisan ilmu yang masih menjadi rujukan utama umat Islam hingga kini. Salah satu peninggalan terbesarnya adalah kitab Sabilal Muhtadin, sebuah karya monumental dalam bidang fikih yang menjadi rujukan bagi masyarakat hingga mahasiswa muslim di Asia Tenggara. Kitab Sabilal Muhtadin merupakan salah satu kitab yang membahas hukum-hukum Islam berdasarkan mazhab Syafi'i. Kitab ini banyak digunakan di pesantren dan masjid-masjid di Asia Tenggara hingga Mesir. Keberadaannya menjadi bukti betapa besar kontribusi Syekh Arsyad dalam menyebarkan ajaran Islam di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Selain kitab Sabilal Muhtadin, peninggalan berharga lainnya adalah Mushaf Al-Quran, tulisan tangan Syekh Arsyad Al-Banjari. Mushaf ini menjadi saksi betapa tingginya kecintaan beliau terhadap Al-Quran dan upayanya dalam menjaga keasliannya. Mushaf ini kini disimpan sebagai salah satu peninggalan bersejarah yang dijaga oleh keturunannya di Kalimantan Selatan. Beliau bukan hanya menguasai ilmu agama, tapi juga menguasai ilmu pertanian. Makanya beliau membuat irigasi lah bahasa sekarang kita kan, gali sungai Tuhan supaya pengairan ke sawah lebih lancar. Selama 40 tahun setelah pulang dari dari Mekah, beliau mengajar anak cucu beliau yang dipusatkan di kampung dalam pagar ini. Kalau Al-Quran itu karya beliau, tulis tangan beliau. Kalau Sabilal Muhtadin karya beliau itu membahas fikih dengan bahasa Arab Melayu. Kemudian ada Kitabun Nikah juga. Kemudian Luqtatul Ajlan itu membahas tentang haid nifas perempuan. Terus kemudian ada lagi masalah akidah untuk Fathul Ghibin. Di situ membahas tentang apa-apa yang menyebabkan murtad dan lain-lainnya, masalah akidah. Banyak karya-karya di antaranya yang saya sebutkan tadi. Pemerintah dan masyarakat Kalimantan Selatan pun terus berupaya melestarikan peninggalan Syekh Arsyad Al-Banjari. Beberapa upaya seperti digitalisasi kitab Sabilal Muhtadin hingga seminar ilmiah sering digelar untuk mengenang jasa besar ulama yang lebih dikenal sebagai Datu Kelampaian ini. Warisan intelektual Syekh Arsyad Al-Banjari menjadi bukti bahwa keilmuan Islam di Kalimantan Selatan telah berkembang sejak lama dan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai seorang ulama, ia tidak hanya menanamkan ilmu agama, tetapi juga membangun peradaban Islam yang kuat di Kalimantan dan sekitarnya. Sempat terdengar suara ledakan, 3 rumah di Jalan KS Tubun Banjarmasin terbakar. Api diduga berasal dari salah satu rumah warga yang diketahui sedang tidak berpenghuni. Sejumlah rumah di Jalan KS Tubun, Gang Damai 2, Klayan Barat, Banjarmasin kembali dilahap si jago merah. Bangunan didominasi kayu membuat api cepat membesar dan merambat ke bangunan lain, hingga membuat warga panik. Puluhan pemadam kebakaran pun langsung diterjunkan guna padamkan api. Korban Sahbudianur mengaku saat kebakaran terjadi sempat terdengar suara ledakan. Sementara api diduga berasal dari salah satu rumah warga yang diketahui sedang berpenghuni. Akibat insiden ini, Ketua RT 11 Aini mengatakan
3 buah rumah terdampak, 1 rumah kosong dan 2 rumah lainnya berpenghuni. Salah satu rumah yang terbakar adalah rumah Habib Fikri Al-Habsyi. Posisi anak sembayang anak Isa tadi tuh. Nah, ipar ulun lawan ading ulun yang mengari. Ulun masih di dalam, itu sudah jalan, sudah ada apinya. Lihat ini sudah berpupus di atas bahan kamar itu. Nah, itu di samping itu nanti kan. Kalau di atas kena tuh. Kena dia. Kayaknya orangnya sudah di samping sini sudah apinya. Saat mengangkat saya nubun aja. Ember baju, ini itu aja. Kendaraan yang dianyalkan kuitan yang pertama, kuitan angkat ke kuitan dan ada kabar apa. Dan tadi kan ada kok di titik turun sekali aja masuk berapa kali di gitu. Tadi ada aja bang yang kalau di sini wadah Haji Maryam ini dulu tuh ada anak sidin berdua, dua kakak. Nah tapi udah pindah itu. Nah kemarin ada ada ke rumah. Oh, 1 kakak berarti pindah. Nah, 1 kakak pindah. Kalau yang ada Pak Fikri ini 1 kakak jadi 1 kakak. Jadi 4 orang tuh. Saat ini garis polisi telah terpasang dan polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tak ada korban jiwa, kerugian ditaksir capai ratusan juta rupiah. Pemirsa, rumah tahanan rantau buka layanan pengunjung bagi keluarga warga binaan selama Lebaran. Selama 2 hari dibuka, ada 874 orang yang mendatangi sana keluarganya di rutan. Walaupun di tengah banjir, nyatanya jumlah kunjungan sana keluarga warga binaan terus meningkat. Tercatat selama 2 hari dibukanya kunjungan Lebaran Idul Fitri, ada 874 orang yang mengunjungi keluarganya di rutan rantau, yakni pada hari pertama sebanyak 557 orang, dan pada hari kedua sebanyak 317 orang. Untuk pengunjung sendiri dilakukan pembatasan dalam waktu kunjungan untuk memberikan kesempatan kepada warga binaan lainnya bertemu dengan keluarganya. PLT Kepala Rutan Rantau Rahmat Pijati mengatakan, walaupun di tengah banjir, pihaknya tetap memfasilitasi warga binaan yang ingin bertemu keluarganya. Ini untuk kegiatan layanan Idul Fitri agar warga binaan dan keluarga bisa saling silaturahmi dan berkumpul di tempat kami ini dalam suasana yang masih suasana Idul Fitri. Pelanggan hari Idul Fitri pertama kita buka dari kemarin tanggal 1 April 2025, kurang lebih sekitar 528 orang. Pihak Rutan Rantau sendiri tetap melakukan pemeriksaan dengan ketat terhadap barang pengunjung yang datang. Ini dilakukan untuk memastikan tidak adanya penyelundupan barang berbahaya ke Rutan Rantau. Pemirsa, tuntas sudah perjumpaan kita dalam Kalimantan Selatan hari ini. Saya Mela Azadi. Atas nama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua. Jelajahi bumi lambung Mangkurat. Meresapi arti bersemangat dan semakin kuat. Mendalami makna di balik kata wajah sampai kabutnya.
simbol sebuah filosofi tentang bagaimana wujudkan rasa syukur lewat kekayaan hayati yang makmur.